Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Wijaya dengan NIM 2024 10 10 10 66 dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan menjelaskan modul 1 praktikum Data Mining, yaitu manipulasi array menggunakan NumPy. Nah, di sini untuk yang pertama kode 1 itu soal yang hanya yang boleh dikerjakan hanya soal yang di bold saja. Di sini untuk 1F, kita diperintah untuk membuat array 2 dimensi menggunakan NumPy. Nah, untuk langkah yang pertama yang akan saya lakukan adalah mengimport NumPy-nya dulu dengan permisalan NP. Setelah itu, saya membuat variabel ARR, di mana isinya itu adalah NP NP atau NumPy yang sudah saya inisialkan tadi, dot array, lalu kita masukkan matriksnya, yaitu 445, 764, 974, dan 637. Nah, karena yang diminta di sini adalah array 2 dimensi, maka kita memberikan 2 buah kurung siku sebagai penanda bahwa array tersebut adalah array 2 dimensi. Lalu kita print ARR dan kita jalankan. Maka hasilnya kurang lebih seperti ini, dengan indikasi ada 2 kurung siku. Selanjutnya untuk kode G, buatlah array 3 dimensi berikut menggunakan NumPy. Nah, untuk array 3 dimensi, itu kita cukup menambahkan 3 buah kurung siku pada matriks. Setelah itu kita masukkan matriks-matriksnya ya, yang ada di tabel sebelah kiri ini. Dan jangan lupa untuk mengimportkan NumPy-nya. Kurang lebih seperti ini. Setelah kita masukkan semua anggota matriksnya, lalu kita print ARR, dan hasil yang akan dimunculkan kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada indikasi 3 buah kurung siku yang menandakan bahwa array tersebut adalah array 3 dimensi. Selanjutnya untuk kode 2, untuk kode 2 nomor D, yaitu tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut. Kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap. Maka bisa kita gambar bahwa kita diperintah untuk menambahkan angka 1 pada setiap baris ganjil, yaitu kolom 1 dan kolom 3, kurang lebih yang bagian ini. Setelah itu, kita menambahkan angka 2 pada kolom genap. Nah, kolom genap itu yang ini, yang lurus ini, 2 dan 4 berarti, karena kolomnya kolom genap. Untuk source kodenya, yang pertama, kita membuat variabel yang berisi matriksnya terlebih dahulu. Nah, kurang lebih untuk awalnya itu seperti ini, 1882, ya sama dengan sel yang di bagian kiri. Setelah itu, kita menambahkan bilangan angka 1 pada baris ganjil, yaitu baris ganjil itu letaknya di indeks 0, atau di sini baris 1, dengan titik 2 kali, lalu kita tambahkan 2, agar nanti setelah kita membaca baris 1, lalu kita lompat 2 kali. Nah, lompat 2 kali nanti kita ke baris 3, begitupun seterusnya. Ditambahkan 1, maka kita coba print. Dan ini adalah array yang sudah ditambahkan, tetapi hanya pada bagian baris ganjil saja, yaitu kurang lebih seperti ini, 2993, yang awalnya 1882 ditambah 1. Lalu untuk yang baris ketiga, 10147 berubah menjadi 11258 karena ditambah 1. Nah,
Lalu bagaimana dengan kolomnya? Nah, kita buat ARR kurung siku. Nah, di sini terdapat koma. Nah, koma di sini adalah menandakan di bagian kiri ini adalah baris dan di bagian kanan ini adalah kolom. Di mana barisnya itu semua baris, kita baca semua dari indeks 0 sampai seterusnya. Nah, untuk kolomnya kita ambil yang genap saja. Nah, kolom yang genap yaitu indeks 1 atau kolom 2. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini indeks 1 atau kolom nomor 2 dan titik 2 kali agar nanti dia akan melompat 2 kali. Nah, dia melompat 2 kali nanti akan membaca kolom yang nomor 4 karena yang diminta adalah yang genap. Setelah itu kita coba jalankan, maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Di bagian sini akan ditambahkan 2. Selanjutnya untuk 2E. Baliklah sumbu Z array 3D berikut. Nah, karena di sini ada 3 buah matriks ya, di mana satu matriks itu mempunyai 3 kali 3, maka kita ibaratkan matriks 1 X, yang tengah ini Y, dan yang terakhir ini Z. Maka dibalik, Z-nya itu berada di depan. Jika kita melakukannya secara manual, kurang lebih seperti ini. Ini kita masukkan dulu matriks-matriks yang ada di sebelah kiri ini dalam satu variabel ARR. Nah, ini adalah yang sebelum proses. Sebelum proses pembalikan sumbu Z, sama, dia berada di atas, lalu yang ini berada di tengah, dan selanjutnya. Setelah itu, kita membuat sebuah source code, yaitu ARR kurung siku min 1, di mana ini nanti kita geser ke kiri sebanyak 1 kali. Maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk yang sumbu yang bagian X tadi sudah berpindah di bagian kanan. Lalu cara kedua untuk membalikkan sumbu itu kita bisa menggunakan flip. Nah, sama saja. Yang pertama kita membuat variabel yang isinya itu anggota matriksnya, np.array, lalu kita tuliskan anggota matriksnya. Setelah itu kita print. Ini adalah contoh sebelum kita pindah. Nah, maka masih sama dengan yang kiri, lalu kita pindah dengan menggunakan flip, di mana ada parameternya yaitu ARR atau ini tadi yang awal dengan axis 0. Nah, axis 0 ini maksudnya adalah seluruh anggota yang ada dalam sel ini. Nah, sebentar. Seluruh anggota yang berada di setiap sel ini. Langsung saja kita run, maka hasilnya akan sama seperti yang di atas tadi. Dia akan berpindah. Untuk selanjutnya, untuk kode 2F, ubahlah array pada soal E menjadi array 2 dimensi berukuran 6 kali 6. Lalu kita ditugaskan untuk menggunakan perintah reshape. Di sini awalnya untuk kode E ini, itu matriksnya kan 3 dimensi, lalu kita disuruh membuat dengan ukuran 2 dimensi. Sama, yang pertama kita membuat variabel ARR dengan value-nya itu anggota-anggota dari matriks, kita tulis semua, kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita print. Jadi awalnya akan berbentuk seperti ini sebelum kita proses. Setelah itu kita membuat sebuah variabel baru, di mana
Di sini kita tambahkan fungsi reshape dengan parameter ARR, 6,6. Nah, 6,6 itu 6 kolom dan 6 baris, kurang lebih seperti itu. Dengan jangan lupa itu array-nya 2 dimensi. Setelah itu kita print, maka akan ditampilkan hasil seperti ini. Karena array 2 dimensi itu diindikasikan dengan adanya 2 kurung siku di awalnya. Lanjut ke kode 3. Nah, untuk kode 3 ini ubahlah matriks sebelah kiri, sebentar, menjadi matriks sebelah kanan. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi, yang ini itu kita pindah ke sini, dan yang bagian kanan atas ini kita pindah ke bagian bawah sini, kiri bawah. Nah, yang pertama pastinya kita memanggil bagian kita tulis array awalnya dulu. Sebentar. Kita tulis semua 5, 10, 10, 7, 7, 8 ini kita masukkan. Jangan lupa ini 2 dimensi ya. Setelah itu kita print. Sebentar. Kita print. Nah, maka tampilan awalnya sebelum kita ubah itu seperti ini, sama seperti yang dicontoh. Setelah itu kita menggunakan roll. Roll di sini adalah untuk menggeser saja. Nah, menggesernya itu seperti ini. Jadi 5, 10, 10, 7 ini kita geser ke sebelah kanan sebanyak 2 kali. Nah, jadi np.roll dengan parameter ARR, 2, 1, 2 ini kita geser sebanyak 2 kali ke kanan, dan 1 ini agar yang bergeser itu bukan satu baris ini, tapi anggota dalam baris. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, dia akan bergeser ke kanan. Jadi yang awalnya 5 itu di kanan sini, dia bergeser 2 kali, 1, 2 ke sini. Dan yang 10 ini, awalnya di kiri 5 ini, dia berpindah 2 kali dan menjadi ke sini. Nah, setelah kita geser, lalu kita split. Tujuannya untuk membagi antara atas ini dan bawah. Supaya yang bawah ini bisa kita pindah ke atas. Karena kan seperti contoh yang kanan, yang ini, 3 baris ini, dia awalnya berada di bawah sini. Maka kita pindah ke atas dengan cara split terlebih dahulu. Kita bagi terlebih dahulu. Lalu setelah kita geser ke kanan, kita split dengan sebentar. Nah, kita gunakan membuat variabel baru yaitu ARR_split dengan isinya yaitu np.array_split dengan parameter ARR 2,2, axis sama dengan 0. Nah, setelah itu kita coba run, maka di sini dia akan membagi menjadi 2 array. Array yang pertama itu yang ini, atau sebentar, atau yang bagian atas ini, dan array yang kedua itu bagian bawahnya, atau bagian bawah sini. Nah, setelah kita split seperti ini, lalu kita gabungkan dengan menggunakan conset dengan menggunakan fungsi conset, di mana parameternya yaitu ARR_split1 atau indeks kedua yang bagian bawah, itu kita taruh di atas. Jadi ini adalah
yang ini itu indeks bagian indeks 1 atau array kedua, dan ini indeks 0 atau array ke-1. Jadi kita tulis indeks 2-nya dulu atau indeks 1-nya dulu atau array kedua. Setelah itu di bawahnya kita tulis indeks 0 atau array pertama. Lalu kita coba run saja. Nah, maka hasilnya yang awalnya itu di bawah, yang awalnya bagian tadi itu di bawah, dia sekarang sudah pindah ke atas seperti yang dicontoh ini. Mungkin sekian penjelasan mengenai modul 1 dari saya. Kurang lebihnya atau mungkin ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.